Halo semua, aku Nadia Nasution dari kelompok 2 kelas 6E Manajemen. Di sini aku menjelaskan tentang langkah dan strategi BMC dalam penyusunan konsep event. Pernah nggak sih kalian datang ke event, kemudian kalian merasa bahwa eventnya tersebut berkesan banget dan seru banget rasanya? Semua itu nggak terjadi gitu aja, ada perencanaan yang matang di baliknya. Salah satu cara yang bisa dipakai untuk menyusun konsep event yang sukses adalah dengan bisnis model kanvas atau BMC. Nah, ada 5 langkah simpel buat mengadopsi BMC dalam konsep acara. Yang pertama adalah identifikasi tujuan acara. Sebelum kita bikin acara, kita harus tahu dulu nih tujuannya apa, mau sekedar hiburan, mau branding, atau mencari profit. Contohnya kayak festival makanan viral, tujuannya untuk mengangkat UMKM kuliner dan meningkatkan engagement di media sosial. Yang kedua, ada mengisi elemen-elemen BMC. Sekarang kita masuk ke 9 elemen BMC dan gimana cara mengisinya. Yang pertama ada customer segment. Itu tentang siapa target audiensnya. Contohnya kayak anak muda yang suka konser K-pop atau mahasiswa yang butuh seminar karir. Kedua, ada value proposition atau apa sih yang bikin event ini unik. Contohnya kayak konser mini dengan konsep meet and greet atau seminar dengan speaker dari brand-brand besar. Yang ketiga, ada channel atau bagaimana cara promosinya. Bisa melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, atau kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya ada customer relationship atau bagaimana cara kita membangun interaksi dengan customer. Bisa dengan eksklusif konten sebelum event, live Q&A di Instagram, atau feedback after event. Selanjutnya ada revenue stream atau dari mana sih pendapatan atau pemasukan acara. Bisa dari penjualan tiket, sponsorship, atau merchandise event. Selanjutnya ada key research atau apa saja yang dibutuhkan. Contohnya venue, talent seperti artis atau speaker, sponsor, dan tim event organizer. Selanjutnya ada key activity atau apa yang harus dilakukan untuk jalannya event. Contohnya kayak booking venue, kontrak artis, atau produksi konten. Selanjutnya ada key partnership atau siapa saja yang bisa diajak kerja sama. Contohnya brand sponsor, media partner, atau vendor makanan dan minuman. Selanjutnya ada cost structure atau biaya apa saja yang perlu diperhitungkan, seperti biaya sewa tempat, sound system, honor talent, dan promosi. Kalau semua elemen ini sudah terisi, kita punya gambaran jelas nih tentang konsep acara kita. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi. Setelah BMC terisi, kita harus analisis apakah semua elemen sudah selaras dan realistis. Contohnya tuh kayak kalau misalkan target audiens kita anak kuliahan, maka harga tiket konser jangan terlalu mahal. Dengan analisis ini, kita bisa melihat nih apakah konsep ini benar bisa jalan atau masih ada yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada revisi dan optimasi. Setelah analisis, pasti dong ada yang perlu diperbaiki. Contohnya kayak sponsor masih kurang tertarik karena kurang exposure. Solusinya bisa dengan meningkatkan strategi branding dan tambahkan benefit untuk sponsor seperti logo di semua media promosi. Nah, tahap ini tuh penting banget buat kesuksesan acara kita. Yang kelima, ada implementasi dan monitoring. Terakhir, saatnya kita mengeksekusi event kita. Kita mulai dari launching promosi, penjualan tiket, sampai hari H acara. Tapi jangan lupa untuk terus memonitoring seperti apakah ada kendala, apakah engagement audience sesuai dengan harapan. Nah, biar lebih gampang, kita langsung aja ke contoh konkretnya. Kita ambil contoh event yang sering banget diminati sama Genji. Salah satunya itu festival musik. Nah, di festival musik ini mengadopsi beberapa BMC. Yang pertama ada customer segment atau target audience. Tentunya targetnya adalah Gen Z dan milenial yang suka musik, festival vibes, dan experience based entertainment. Yang kedua ada value proposition atau keunggulan acara, seperti sensasi live musik yang seru dengan line up artis besar dan area experience seperti art installation atau food bazaar. Yang ketiga ada channel atau cara promosi dan tiketing. Di sini menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok serta melakukan kolaborasi dengan influencer dan content creator yang bisa mereview event. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Pendapatannya di sini dari penjualan tiket seperti pre-sale, VIP dan bundling atau sponsorship dari brand besar dan juga penjualan merchandise. Nah, dengan memahami semua ini kita bisa bikin event yang gak cuman hype tapi juga sustainable secara bisnis. Tapi gimana sih caranya supaya event ini benar-benar sukses? Nah, ini ada beberapa strategi yang perlu diterapkan. Yang pertama itu pembuatan konsep yang unik dan relate. Contohnya tuh bukan sekadar konser, tapi festival musik dengan fashion pop-up store dan VR experience. Yang kedua bisa menggunakan strategi monetisasi yang beragam. Contohnya seperti tiket early bird, merchandise eksklusif, paket VIP dengan benefit tambahan. Selanjutnya ada menggunakan media
sosial secara maksimal, seperti melakukan promosi di TikTok dengan challenge berhadiah dan tiket gratis. Kemudian ada kolaborasi dengan micro-influencer buat reach yang lebih luas. Yang keempat, ada engagement sebelum dan sesudah event, bisa dengan membuat teaser atau post-event konten yang bikin FOMO. Tapi semua itu tentunya nggak luput dari tantangan-tantangan yang muncul dalam penyusunan event. Ada beberapa tantangan dan solusi yang sering terjadi dalam sebuah event. Yang pertama adalah sulit mendapatkan sponsor. Solusinya bisa dengan menawarkan paket sponsorship yang lebih kreatif, misalnya seperti brand activation yang unik. Yang kedua adalah sulit menarik perhatian audiens. Nah, ini solusinya bisa dengan menggunakan hype marketing seperti TikTok Challenge atau mystery guest announcement. Kemudian yang ketiga ada budget event yang enggak stabil. Solusinya bisa dengan menggunakan sistem crowdfunding atau early bird ticket untuk mendapatkan modal awal. Nah, dengan strategi-strategi ini, kita bisa memastikan bahwa event berjalan dengan sukses dan tetap menguntungkan. Jadi, dengan mengadopsi bisnis model kanvas, kita bisa menyusun konsep acara yang lebih jelas, strategis, dan tentunya lebih besar peluang suksesnya. Mungkin sekarang kalian udah kebayang nih gimana caranya bikin event yang gak cuma keren, tapi juga punya bisnis model yang kuat. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam merancang event di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.